Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan PJJ kali ini. Anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret geometri. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Bapak harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan PJJ kali ini, kalian dapat menentukan besar suku ke N suatu barisan geometri dan dapat menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri. Itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dengan barisan geometri. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sebuah bakteri. Bakteri ini berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua bagian setiap 10 jam. Jadi gambar ini merupakan prosesnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak bakteri tersebut selama N hari penelitian. Misalkan kita akan mencari 5 hari penelitian, banyak bakteri itu berapa? Atau setelah 10 hari penelitian, berapa sih jumlah bakteri tersebut? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep barisan geometri. Mari kita lihat tentang barisan geometrinya. Pada pencatatan pertama atau pada awal penelitian terdiri dari sebuah bakteri. Setelah 10 jam pertama atau setelah pencatatan yang kedua, diperoleh 2 buah bakteri. Kemudian pada pencatatan ketiga diperoleh 4 buah bakteri dan seterusnya sampai ke N. Di sini kita peroleh barisannya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat dari 1 ke 2 ini dikali 2. 2 ke 4 juga dikali 2. 4 ke 8 juga dikali 2. Atau antara dua suku yang berurutan mempunyai pembanding atau rasio yang sama, yaitu 2. Nah, barisan seperti ini dinamakan dengan barisan geometri. Nah, sekarang kalian dapat menyimpulkan definisi tentang barisan geometri. Kira-kira apa ya? Iya, yaitu barisan bilangan dengan pembanding antara dua suku yang berurutan itu tetap. Itulah definisi barisan geometri. Mari kita lihat contohnya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira mana sih yang termasuk barisan geometri? Baik, kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama barisannya adalah 1, 2, 6, dan 24, dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat, dari 1 ke 2 itu dikali 2, 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 24 dikali 4. Ternyata pembandingnya atau pengkalinya dia tidak sama. Karena tidak sama berarti nomor 1 bukan merupakan barisan geometri. Mari kita lihat soal nomor 2, barisan nomor 2. 2, 4, 8, 16. Kita cek satu-satu. 2 ke 4 dikali dengan 2. 4 ke 8 dikali dengan 2. 8 ke 16 dikali dengan 2. Berarti rasionya atau pembandingnya tetap, yaitu 2. Karena rasionya tetap atau pembandingnya tetap berarti soal nomor 2 merupakan barisan geometri. Mari kita lihat soal nomor 3, 27, 9, 3, 1, dan seterusnya.
27 ke 9 ternyata dia dibagi dengan 3. 9 ke 3 juga dibagi dengan 3. 3 ke 1 juga dibagi dengan 3. Berarti rasionya atau pembandingnya tetap, yaitu 1/3. Karena kan dibagi 3 berarti 1/3. Karena sama berarti nomor 3 termasuk barisan geometri. Mari kita lihat nomor 4. Barisannya adalah 48, 24, 8, 4 dan seterusnya. 48 ke 24 dia dibagi dengan 2. 24 ke 8 dibagi dengan 3. 8 ke 4 dibagi dengan 2. Berarti pembanding atau rasionya ini berbeda. Tidak sama semua, jadi ada yang berbeda. Karena berbeda berarti barisannya bukan termasuk barisan geometri. Nah, inilah cara menentukan barisan yang merupakan barisan geometri. Baik, di sini ada barisan geometri 1, 2, 4, 8 dan yang terakhir N. 1 ini dinamakan suku pertama. 2 dinamakan suku kedua. 4 dinamakan suku ketiga, 8 ini dinamakan suku keempat, dan N dinamakan suku ke N. Nah, sekarang kita akan menentukan besar suku ke N. U1 adalah A. Ingat pada pertemuan sebelumnya, suku pertama itu disimbolkan dengan A. Kemudian rasio atau pembanding itu disimbolkan dengan R. Untuk barisan ini R-nya adalah 2. Berarti U1 adalah 1 atau A. Kemudian U2 adalah 2. 2 ini diperoleh dari suku pertama yaitu 1 dikali dengan rasio yaitu 2. Jadi 1 dikali 2. U3 adalah 4. 4 ini diperoleh dari 1 kali 2 kali 2. U4 adalah 8 diperoleh dari 1 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita lihat A ini sama dengan A kali R pangkat 0. Kemudian 1 kali 2 ini diperoleh dari A kali R pangkat 1. Kemudian yang U3 diperoleh dari A kali R pangkat 2. Dan suku 4 diperoleh dari A kali R pangkat 3. Karena R kan ada 3 berarti pangkat 3. Kalau U3 berarti R-nya ada 2 berarti pangkat 2. U2 R-nya ada 1 berarti pangkat 1. U1 tidak ada R-nya berarti R-nya pangkat 0. Dari sini kita dapat menghubungkan antara pangkat dengan besar suku. 0 ini diperoleh dari 1 dikurang 1. Berarti 1 ini diperoleh dari 2 dikurang 1. 2 ini diperoleh dari 3 kurang 1. 3 ini diperoleh dari 4 kurang 1. Sehingga kita dapat menentukan besar suku ke N-nya. Ingat, kalau 4 berarti pangkatnya 4 kurang 1. Kalau 3 berarti 3 kurang 1. 2 berarti 2 kurang 1. 1 berarti 1 kurang 1. Berarti kalau N adalah N kurang 1. Berarti untuk rumus suku ke N adalah A kali R pangkat N min 1. Sehingga inilah rumus untuk menentukan besar suku ke N-nya. Dengan UN adalah besar suku ke N, A adalah suku pertamanya, dan R adalah rasionya. Rasio ini bisa dicari dengan rumus UN dibagi UN min 1. U2 dibagi U1. U3 dibagi U2 dan seterusnya. Inilah rumus UN. Baik, kita lanjut ke deret geometri. Misalkan barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Maka deretnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Yang atas ini adalah barisan, yang bawah adalah deret. Ya, yang atas barisan, yang bawah deret. Nah, dari sini kira-kira apa sih deret geometri itu? Kalau kita lihat untuk deret di sini ada operasi apa nih? Iya, ada operasi jumlah. Berarti kalau seperti itu, deret geometri itu adalah
jumlah dari suatu barisan geometri dan disimbolkan dengan Sn. Untuk S1 adalah jumlah satu suku, berarti kan cuma satu suku, berarti 1. S2 adalah 1 tambah 2 karena 2 suku, berarti 3. S3 berarti 1 tambah 2 tambah 4. S4 berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 15. Nah, kalau S10, S50 berapa? Apakah harus kita uraikan satu-satu sebanyak 10 atau sebanyak 50? Ternyata tidak. Nah, cara menentukan besar suku 10 atau 50, rumusnya seperti apa? Mari kita lihat. Di sini Sn adalah jumlah barisan geometri. Berarti ini adalah barisan geometri. Ingat, ini adalah suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, terus sampai terakhir adalah suku ke N. Ingat, suku ke N itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, deret ini kita kalikan dengan R. R kali Sn berarti semuanya dikalikan dengan R. A kali R jadi AR. AR kali R jadi AR kuadrat. AR kuadrat dikalikan dengan R jadi AR pangkat 3 terus sampai terakhir AR pangkat N-1 dikalikan dengan R jadi AR pangkat N. Yang atas kita kurangkan dengan yang bawah, berarti AR dikurang AR ini habis. AR kuadrat dikurang AR kuadrat juga habis. AR pangkat 3 dikurang AR pangkat 3 habis. Di sini kan pasti ada AR pangkat 4 dikurang AR pangkat 4 juga habis. Di sini AR pangkat N-2 juga habis. Kemudian AR pangkat N-1 dikurang AR pangkat N-1 juga habis. Jadi yang tersisa tinggal A dan AR pangkat N. Sehingga diperoleh Sn dikurang R kali Sn sama dengan A dikurang AR pangkat N. Kita faktorin Sn-nya dan A-nya sehingga diperoleh Sn kali A dikurang R sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N. Karena yang akan kita cari Sn berarti 1 min R-nya pindah 2 sehingga diperoleh A kali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Dengan cara yang sama, kalau R kali Sn dikurang Sn, kita perolehnya adalah A kali R pangkat N-1 per R-1. Jadi sebenarnya dua rumus ini adalah sama. Cuma untuk mempermudah perhitungan kita gunakan R-nya. Kita lihat R-nya. Kalau R-nya antara -1 dengan 1, kita gunakan rumus yang pertama. Tapi kalau R-nya kurang dari -1 atau lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, R adalah rasio. Rasio itu bisa dicari dengan rumus U2 dibagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3 dan seterusnya. Mari kita lihat contohnya. Diketahui barisan 8, 16, 32 dan 64. Pertanyaannya adalah tentukan besar suku ke-10 dan jumlah 6 suku pertamanya. Besar suku ke-10. Kalau besar suku berarti dia rumus UN. Ingat. Tapi kalau jumlah suku berarti dia SN. Ya, ingat ya, besar suku UN, jumlah suku SN. Dari barisan ini 8, 16, 32, 64 dan seterusnya diperoleh suku pertama. Ini adalah suku pertamanya. Jadi suku pertamanya adalah 8. Kemudian kita cari rasionya. Rasionya itu adalah U2 dibagi U1 atau U3 bagi U2 atau seterusnya. Sehingga untuk barisan ini diperoleh rasionya adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2. Tadi suku pertamanya 8, rasionya 2. Kita cari untuk suku ke-10.
Untuk menentukan besar suku itu adalah A kali R pangkat N-1. Jadi inilah rumusnya. Karena pertanyaannya U10 berarti kita substitusi A-nya 8, R-nya atau rasionya adalah 2, dan N-nya adalah 10. Baru dikurang 1. 2 pangkat 10 kurang 1. 10 kurang 1 adalah 9. Karena ini 2, ternyata 8 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau bilangan eksponen atau bilangan pangkatnya dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi nantinya 2 pangkat 3 tambah 9. 3 tambah 9 adalah 12. Jadi besar suku ke-10-nya adalah 2 pangkat 12. Itulah besar suku ke-10. Kita lihat jumlah 6 suku pertamanya. Tadi diperoleh suku pertamanya adalah 8 dan rasionya adalah 2. Berarti karena ditanyakannya adalah jumlah N suku pertama, berarti rumusnya adalah Sn. Ingat rumusnya seperti ini. Berarti S6 sama dengan A. A-nya tadi 8. R-nya adalah 2. N-nya adalah 6, baru dikurang 1 per R adalah 2 dikurang 1. Yang perlu kalian ingat, kalau UN, N-nya yang dikurang 1, jadi pangkatnya dikurang 1. Tapi kalau SN, hasil dari pangkatnya baru dikurang 1. Itulah bedanya. Baik, kita lanjut ke S6. Di sini 2 pangkat 6 adalah 64. Baru dikurang 1, 64 dikurang 1 adalah 63, baru dikali 8, dibagi dengan 1, yaitu 504. Jadi jumlah 6 suku pertamanya adalah 504. Itulah cara menentukan besar suku ke N dan jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Semoga kalian dapat memahami penjelasannya. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut. Hasilnya silahkan kalian upload ke form yang udah Bapak berikan di Google Classroom. Itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasannya dapat kalian pahami. Jika kalian kurang memahaminya, silahkan kalian dapat bertanya bisa melalui Google Classroom atau melalui WA. Bapak akhiri kegiatan PJJ kali ini. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.